Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Kita boleh menikmati lagi kemurahan Tuhan di hari yang baru. Kita bersyukur sekali lagi untuk satu hari kesempatan yang Tuhan beri lagi untuk kita boleh menjalani hari yang baru ini. Dan sungguh bela kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita, sehingga kita boleh menikmati lagi pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan sepanjang hari yang baru ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kepadamu, buat kasih karuniamu, buat anugerahmu yang kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang terus engkau nyatakan. Bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Bersyukur buat tubuh yang sehat, yang kuat, yang kau beri bagi kami. Bersyukur kalau jiwa kami boleh tenang hari ini. Karena kami percaya engkau ada di dalam kami dan kami di dalam engkau. Kami bersyukur untuk semua yang kau kerjakan bagi kami. Karena semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan kami mau bersyukur untuk hal-hal yang tidak engkau kerjakan, yang mungkin kami berpikir seharusnya engkau mengerjakan bagi kami, tapi engkau tidak nyatakan bagi kami. Karena kami percaya itu pun karena kebaikan-Mu. Karena engkau baik bukan karena apa yang engkau buat atau tidak engkau buat dalam hidup kami, tapi engkau baik karena engkau adalah pribadi yang baik. Sewaktu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu buat kemurahan-Mu yang kau nyatakan bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Dan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu di sepanjang hari yang baru itu. Sebab semua hanya karena kemurahan-Mu.
nyatakan kasih setiamu Tuhan. Engkau limpahkan kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap, hanya pada-Mu kami percaya. Sebab Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau genapi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami mau terus tenang di dekat-Mu. Sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang bergelora, kami mau tetap aman di dalam-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu, Engkau yang menaungi kami dengan sayap-Mu. Kami mau terus bersama-Mu Bapa. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang berkemurahan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh, sekalipun badai sedang menerpa hidup kami. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu. Karena kami percaya kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkau menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Dan itulah yang membuat kami terus dapat berdiri teguh, kuat, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh biarlah perkataan-perkataan firman-Mu menenangkan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami. Sehingga kami dapat terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab sungguh semua karena anugerah-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang berkuasa dan menguasai hidup kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Untuk kami percaya firman-Mu. Sehingga kami melakukan firman-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, salam, selamat pagi semua. Shalom. Saya cukup jelas ya. Baik, pagi hari ini kita lanjut dari pasal yang ke-12. Kita sudah sampai kepada ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ya, tema pada pagi hari ini adalah tanda Yunus. Saya bacakan ayat ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus." Ayat ke-40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ayat ke-42, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya, bahkan dari pasal yang sebelumnya. Ya, kalau kita baca dari pasal yang ke-11 ya, di mana Tuhan Yesus pernah mengecam atau mengutuk ya kota-kota seperti Korazim, Betsaida
terus Kapernaum, dan membandingkannya dengan kota-kota seperti Tirus dan Sidon, bahkan membandingkan kota-kota Kapernaum ini dengan Sodom, kota Sodom ya. Nah, di ayat yang ke-11 di pasal yang pertama juga kita baca bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada hari Sabat karena mereka kelaparan memetik gandum lalu memakannya ya. Terus ini disindir oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Kemudian juga Tuhan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat ketika ada seorang yang tangannya pendek sebelah, lalu mujizat terjadi, Tuhan Yesus memulihkan tangannya. Terus bagaimana juga mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan, seperti mengusir setan, menyembuhkan orang tuli dan orang buta, ya. Nah, tapi sekali lagi, ya, apa yang kita dapatkan dari sini, kita melihat ada dua macam respon orang, ya. Pertama, orang yang percaya melihat mujizat itu, melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya dalam perjalanan, dan yang kedua adalah tipe orang yang meresponnya secara negatif, yaitu siapa? Nah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang pemimpin agama, pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi. Nah, di ayat yang ke-38 ya, sekali lagi ya, untuk membuktikan ketidakpercayaan mereka minta tanda ya. Nah, tanda yang dimaksud di sini kalau saya baca dari Alkitab bahasa mudah dimengerti ya, itu dikatakan minta mujizat begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, kan sudah begitu banyak tanda atau mujizat yang Yesus lakukan, ya, mulai dari mengusir setan, terus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, ya. Nah, mereka kembali lagi, ya, sebenarnya apalagi yang kurang begitu ya? Ini sudah dilakukan, itu sudah dilakukan, tapi tetap saja mereka tidak percaya. Nah, di ayat yang ke-38 dikatakan, "Guru, kami ingin melihat satu tanda padamu." Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ya, nah yang dimaksud dengan angkatan yang jahat ini siapa? Ya, kalau kita lihat kan ada 3 kategori orang di situ ya. Ada orang Yahudi, ada murid-murid Yesus, terus ada orang-orang di luar daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang murid-murid Yesus. Nah, kalau saya baca bahwa apa yang saya dapat di sini, angkatan yang jahat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi tadi, ya, disamakan dengan angkatan yang jahat. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi sebenarnya kejadian yang terjadi pada Yunus ini kan sebenarnya bayang-bayang mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, apa yang akan Tuhan Yesus alami selama 3 hari dikatakan bahwa Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi dan 3 hari 3 malam. Ya, nah, tapi mungkin orang Yahudi tidak mengerti karena sebenarnya ini adalah simbol-simbol bayang-bayang tentang apa yang akan Yesus lakukan. Ya, dikatakan pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Sebab orang Niniwe bertobat mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang di sini lebih daripada Yunus. Jadi yang dimaksud di sini adalah begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, tetapi kota Niniwe, ya, kalau kita tahu Yunus sepertinya nggak ada melakukan banyak mujizat. Ya, apa yang Yunus sampaikan adalah berita tentang firman Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu sama sekali tidak percaya. Ya, mungkin mujizat mereka melihat wah luar biasa ya. Tapi setelah itu mereka sama sekali tidak percaya.
Nah, beda dengan orang Niniwe. Orang Niniwe ini bukan orang yang taat beragama, mungkin mereka orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Nah, tetapi Yunus yang diutus oleh Tuhan, Yunus ini kan sebenarnya juga bukan siapa-siapa. Ini orang yang melarikan diri sebenarnya. Ketika Tuhan bilang, kamu pergi ke kota Niniwe. Ini kota yang sudah sama sekali tidak bertobat, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau kita bandingkan Yunus dengan Tuhan Yesus, jauh sekali levelnya ya. Nah, tetapi mengapa orang-orang Yahudi ini Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang melakukan mujizat, mereka sama sekali tidak percaya. Tetapi Yunus, ya, Yunus yang bukan siapa-siapa, ya, setelah Tuhan memakai caranya, dia melarikan diri dari kota Niniwe, ya, selama 3 hari 3 malam dia ditelan di dalam perut ikan, ya. Nah, setelah itu dia menyampaikan berita tentang kabar baik. Dan kita lihat juga bahwa satu kota Niniwe itu bisa percaya. Orang yang sama sekali tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan justru percaya dengan Yunus. Dan bahkan di ayatnya yang ke 42, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya. Siapakah Ratu Selatan? Ya, kalau kita baca juga, yang dimaksud dengan Ratu Selatan ini adalah Ratu Sheba, ya, dari Ethiopia. Ya, jarak Ethiopia ke Yerusalem itu cukup jauh sih sebenarnya, apalagi ke Israel ya. Nah, tetapi apa yang membuat Ratu Sheba ini tertarik dengan Salomo? Ya, tertarik dengan hikmatnya Salomo, bukan karena Salomo bikin mujizat, ya. Tertarik dengan hikmat dengan Salomo. Jadi kita lihat ada sesuatu yang kontras, ya, antara Tuhan Yesus dengan Salomo. Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya, dia itu anak Allah. Salomo siapa? Ya, kita tahu Salomo raja, tapi istrinya ada 1.700 kan gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Nah, tetapi kita lihat bagaimana Ratu Sheba punya hati, ya, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, ya, tapi dia punya hati gitu loh untuk mencari hikmat Tuhan. Ya, dan dia ketemu dengan Salomo, ya, dia percaya, ya, kalau kita baca kisah selanjutnya, ya, bagaimana ini bisa dicatat di dalam sejarah orang Yahudi, ya. Nah, sekali lagi, ya, tadi kita melihat bagaimana respon dari orang-orang Yahudi yang begitu banyak mujizat, begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan, tapi mereka masih minta tanda juga, sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, tapi salah juga, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap hati kita? Ya, apakah kita ini orang-orang yang sudah percaya, yang ngakunya percaya, ya, mungkin dari kecil kita sudah Kristen, ya, atau dari kita ada beberapa yang baru bertobat. Saya melihat banyak di antara teman-teman kami gitu ya, mereka yang sudah dibaptis, mereka yang sudah mengaku percaya, tapi kadang kita melihat tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ini orang percaya. Karena apa? Karena ya memang pertama motivasinya mungkin karena ikut-ikutan, kedua ya terus kita melihat mereka nggak bertekun di dalam firman Tuhan. Kita lihat bagaimana begitu banyak mujizat, tapi tidak ada yang percaya gitu ya. Nah, satu kata kalau menurut saya sih firman Tuhan itulah. Kalau kita nggak bertekun dalam firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan setiap hari, ya itu tidak banyak merubah hidup kita, tidak banyak merubah orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, ya. Jadi kembali lagi, ya, firman Tuhan ini berbicara bagaimana kita harus bertekun dalam firman Tuhan. Mujizat itu perlu, ya. Dalam penginjilan juga dikatakan bahwa tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya, ya. Kita bisa mengusir setan, kita bisa berdoa supaya orang itu sembuh, ya. Nah, tetapi kalau firman Tuhannya, ya, dia tidak kita muridkan, firman Tuhan itu sampai nancep dalam pikiran dia, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Demikian juga dengan kita. Kita sudah tahu kebenaran, ya. Bahkan firman Tuhan ingin apa? Supaya kita mengerti apa isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa? Isi hati Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan. Nah, waktu kita diajak, ya, ini ada orang yang sakit, kita doakan dong, ya. Kita kunjungi kalau memang itu tidak berisiko. Ya, tapi kadang kita bilang, aku sibuk ini, aku sibuk ini, aku sibuk itu, aku ada urusan ini, aku udah ada urusan itu.
kita banyak sebagai orang percaya ya, tapi kita banyak yang tidak melakukan ya. Kita membaca tapi kalau kita tidak lakukan, karena banyak juga teman-teman saya seperti itu juga ya. Jadi ya mungkin diri kita juga kalau kita lihat sendiri ya, kalau kita cuman dengar-dengar ya, kita tidak itu ambil bagian dalam komsel. Kalau hanya jadi pendengar komsel aja, kita nggak ambil bagian di situ, sepertinya hidup kita juga tidak terjadi apa-apa ya. Kembali lagi tadi bagaimana orang-orang Yahudi minta tanda ya, bagaimana kota-kota Kapernaum ya, sudah begitu banyak sekali yang Tuhan lakukan, sudah begitu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita ya. Kalau kita nggak melakukan, kita nggak membaca firman Tuhan, percayalah tidak akan terjadi apa-apa ya, kecuali kita membaca setiap hari dan merenungkan dan melakukannya. Mungkin itu sharing saya pada pagi hari ini, Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yos. Nah, saya percaya setiap kita diberkati dan diteguhkan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yosia. Karena memang perikop ini pembelajarannya adalah tentang tingkatan atau pertumbuhan rohani orang percaya. Di ayat-ayat ini kan ada 3 kata kunci, yaitu tanda, perkataan, yaitu firman, dan firman yang menjadi hikmat. Nah, tanda, mujizat itu memang diperlukan, untuk bayi-bayi rohani, orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang Kristen, sekalipun sudah puluhan tahun dia jadi orang Kristen, tapi sampai hari ini dia hanya berkutat selalu minta tanda, minta mujizat. Begitu tanda mujizat nggak terjadi, ngambek. Padahal level kita harusnya nggak seperti itu lagi. Makanya kitab Ibrani katanya justru seharusnya diukur dari waktu. Seharusnya kita ini sudah jadi guru, jadi pengajar-pengajar, orang-orang yang berhikmat. Hidup kita tidak lagi dikit-dikit dituntun dengan tanda, mujizat, penglihatan, nubuatan. Tapi kita ini harus hidup apa kata firman. Ketika firman katakan A, kalau kita salah ya bertobat cepat seperti orang Niniwe. Atau bahkan kita harus seperti Ratu Sheba, mendengarkan hikmat. Nah, tapi sekali lagi ada begitu banyak orang Kristen, udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata masih jadi bayi rohani. Mereka masih berharap ketika mereka nangis, oe, nasi datang. Mereka masih berharap, oe, susu datang. Mereka masih berharap, oe, popok diganti. Kalau kelamaan nggak diganti, nangisnya tambah kenceng, terus ngambek. Kalau nasi atau bubur lambat datang, ngambek. Nah, tapi coba kita periksa hidup kita hari-hari ini. Apakah kita masih jadi orang Kristen model seperti itu? Karena di Camp Pria kan juga ada sebuah statement berkata seperti ini. Kedewasaan tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Ada begitu banyak orang Kristen yang udah puluhan tahun dia pikir dia sudah dewasa. Itu bukan dewasa, itu tua mungkin. Sudah karatan jadi orang Kristen. Tapi kelakuan masih seperti anak-anak. Pokoknya semua hanya berdasarkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada tanda heran, nggak ada mujizat, nggak ada arahan yang menurut dia cocok, semua mau serba instan, sudah ngambek. Tapi saya berdoa, saya berharap kita terus bertumbuh. Hidup kita tidak lagi berkajang pada penglihatan-penglihatan, tapi hidup kita ini berdasarkan apa kata firman. Seperti Pak Yosia tadi katakan. Gaya hidup yang harus kita bangun itu gaya hidup bertekun pada firman. Yaitu apa? Berpegang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, bahkan sampai di level firman itu menjadi sebuah hikmat. Sama seperti pola pikir, di Camp Pria kita juga diajar, yang pertama tingkatan pemikiran yang paling rendah itu kan asumsi.
Yang kedua adalah kebenaran. Dan yang ketiga itu hikmat. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan? Nggak ada cara lain. Bertekun dalam firman. Bertekun dalam firman itu sekali lagi itu artinya kita ini berusaha sungguh-sungguh untuk berpegang pada firman Tuhan. Nah, jadi yuk hari ini coba kita lihat hidup kita. Kalau yang masih baru percaya, ya silakan minta tanda. Apalagi yang belum percaya, itu perlu tanda. Tapi kalau orang Kristen udah puluhan tahun jadi orang Kristen masih hidupnya bergantung dengan tanda dan mujizat, maaf, sekali lagi bukan berarti kita nggak mengalami tanda dan mujizat. Tapi prinsipnya adalah ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Nah, tanda dalam konteks ini kan tanpa dia melakukan, dia minta mujizat sepihak dari Tuhan. Nah, sekali lagi bagi orang yang belum percaya, Tuhan lakukan hal itu. Bagi bayi-bayi rohani kan sering kita dengar kesaksian. Kenapa ya dulu ya waktu aku baru percaya Yesus ya, aku baru berdoa aja Tuhan langsung jawab. Ya sama Bapak Ibu, anak-anak kita waktu masih bayi begitu nangis kita ambilin nasi kita suapin. Coba anak kita yang sudah umur 9 tahun, 10 tahun, apalagi 20 tahun, masih oek minta disuapin nasi. Nggak bakalan kan? Karena mereka sudah tahu, kita kasih tahu, mama sudah masak ya. Sudah ada di meja makan di tudung saji. Dia sudah tahu dan harusnya dia menggunakan hikmat. Oh, kalau aku lapar, aku harus ke meja makan, aku buka tudung sajinya, aku makan. Nah, saya berdoa, saya berharap kita sudah di level seperti itu. Karena saya percaya, walaupun sebagian mungkin seperti Ama, Cerita, Ko Andri, itu memang masih baru, Denny, Lucy sudah hampir 2 tahun. Tapi saya berharap setiap kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi, tidak salah berharap pada Tuhan mujizat, tidak salah beriman, harus. Tapi sekali lagi jangan sampai terjebak pada pengharapan yang berdasarkan ekspektasi dan reputasi kita. Jangan terjebak kepada berusaha percaya. Bukan berpercaya, tapi berusaha percaya. Karena orang yang percaya, orang yang punya pengharapannya yang sudah menyangkut di batu karang yang teguh, itu artinya dia berserah kepada cara dan keputusan Tuhan. Bukan kepada cara dan keputusan berdasarkan ego dia. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Yosi yang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi perenungan kita, sudah sampai level mana kerohanian kita? Masih kanak-kanak, atau sudah pemuda, atau sudah menjadi bapak-bapak yang dewasa. Tidak lagi hidup bergantung pada dikit-dikit mujizat, gak ada mujizat ngambek. Nah, tapi kita hidup apa kata firman, dan firman itu menjadikan kita orang-orang yang berhikmat. Sehingga apapun yang kita alami, ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang membuat kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain mau menambahkan sesuatu, tapi saya konform dengan apa yang Pak Yosya katakan. Ya, teman-teman. Jadi kita semua di sini, saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, salah satu bagaimana kita tidak menjadi Kristen, pertama Kristen kapal selam, Kristen bayi, itu ikutlah Koramdio ini gitu loh, Zoom ini. Karena saya sendiri juga sangat diberkati lewat Zoom ini ya, secara pribadi lah ya saya bicara, bahwa kalau kita misal berjalan sendiri-sendiri, mungkin tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri itu loh. Tidak bisa, jadi perlu korporasi atau ramai-ramai ya. Nah, saya himbau kepada teman-teman yang lain, kalau memang Anda punya
pemuritannya mungkin tidak terlampau berjalan, bawalah ke sini gitu loh. Karena sangat bagus kita bisa belajar di sini kan. Cuman ya memang siapkan waktu, ya, salibkan rasa kantuk ya. Jadi pikul salibnya kan sama, ngantuk enggak? Ya ngantuk gitu loh. Ya itu sebagian dari pakai pikul salib sebenarnya. Jadi jangan harapkan mujizat-mujizat saja. Mujizat itu, yaitu saya selalu bilang itu hanya sebuah pintu masuk untuk orang menerima Yesus Tuhan. Tapi selanjutnya dia harus dijadikan murid Kristus gitu loh. Murid itu pasti dia kan belajar dari gurunya. Bagaimana belajar dari gurunya? Seperti hari-hari ini kita nggak bisa ketemu secara offline juga. Terus nggak mungkin kita rame-rame ke gereja pagi jam 5 begini. Yang begini aja kadang susah mau ikut, apalagi mau rame-rame ke gereja ya. Udah ada zamannya lagi seperti zaman dulu. Nah sekarang ini kan menurut saya lewat pandemi ini justru lebih bagus gitu loh. Kita bisa lebih banyak belajar dari banyak orang ya, dari banyak orang, bukan hanya kita aja. Dan menurut saya bagus-bagus pengajaran orang-orang yang berhikmat, tentunya berpengetahuan, bagus-bagus itu loh. Dan seperti saya juga sering belajar dari Bambang Nursena seperti Ibu Mirianti itu. Saya banyak belajar di Bapak Bambang Babanur ya kalau dia ini ya. Itu juga menambah wawasan gitu loh. Seperti itu. Jadi ajaklah teman-teman yang mau bertumbuh ya ke dalam Zoom ini supaya kita bisa bahas sama-sama. Ya, saya secara pribadi juga bertumbuh lewat Zoom ini gitu loh. Apalagi ya yang baru-baru bisa bergabung ya mungkin agak bingung aja mungkin ya awal-awalnya. Tapi menurut saya seiring bertumbuhnya waktu ya, saya percaya kita semua akan bertumbuh. Kota Niniwe bukannya sedikit orangnya, 120.000 ya kalau menurut catatan Alkitab. Tapi hari-hari ini juga tidak terlalu berkembang. Kira-kira cuma sekitar 500.000 hari ini. Ya, kota itu kota Mosul ya. Mosul itu kan tahu tempat perang juga. Irak ya, lebih kurang. Nah, jadi kalau kita lihat kembali seperti ke Kapernaum, ke yang lain-lain yang banyak mujizat, termasuk salah satu Niniwe ini mujizat terbesar menurut saya. Sekali bertobat 120.000 ya. Tapi hari ini nggak ada, tinggal puing. Mosul itu tempat perang itu sekarang. Ya, tempat teroris juga banyak di situ. Ya, kita melihatlah Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi orang-orangnya ya tidak hancur juga semua. Jadi, yuk mari kita sama-samalah ya bangun iman kepada menjadi murid Kristus itu jauh lebih baik daripada mujizat-mujizat yang kita alami menurut saya. Ya, sekian dan saya mohon izin lip juga sekalian ya, teman-teman. Ya, silakan yang teman yang lain, tapi saya izin lip dulu ya. Mau ke kuburan. Oke, silakan Bu Mirianti. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengenai tanda Yunus ya. Judul perikopnya. Kalau kita belajar banyak dari firman Tuhan, Bapak Ibu ya, memang sampai sekarang pun orang Yahudi itu tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka itu masih menunggu datangnya Mesias sampai dengan hari ini. Nah, itulah orang Yahudi. Bahkan mereka membenci orang-orang percaya Yesus sampai dengan sekarang. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat, ya kan? Waktu Thomas minta berkata kepada
teman-temannya sesama murid Tuhan, aku nggak percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan ke tangannya yang berlubang itu, gitu kan? Nah, tapi Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Kitalah orang percaya yang tidak melihat. Jadi tanda mujizat itu bagi orang Yahudi, Bapak Ibu ya, sejak zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus, mereka tetap tidak percaya. Nah, berbahagialah kita yang oleh karena Roh Kudus kita diberikan iman supaya kita percaya Tuhan Yesus. Itu ada sejarahnya. Nah, tadi Pak Santo sudah live ya, tapi mengatakan banyak belajar dari Pak Bambang Nurseno. Saya juga, ya Bapak Ibu. Ternyata kita bisa mendengar berita tentang Tuhan Yesus itu awalnya dari kota Antioquia. Jadi Antioquia itu Syria sekarang, di Syria. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 13 sampai 49, di sana Rasul Paulus itu juga menghadapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap tidak percaya, walaupun Rasul Paulus juga sudah menjelaskan sejarah, karena Rasul Paulus ini kan juga orang Yahudi ya. Dia menjelaskan kitab-kitab itu dari zaman Musa sampai Tuhan Yesus, sampai peristiwa pelayanan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga, itu tetap orang Yahudi tidak percaya. Dari ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saya memetik, coba kita juga perhatikan ya, Kisah Para Rasul tadi, yang pasal 13, ayat 45 aja. Kita baca ya, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, sampai sedemikian orang Yahudi itu iri hati dan mereka menghujat, bahkan menghujat loh. Mereka membantah berita keselamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, dari ayat firman Tuhan pagi ini, kita harus merasa bahwa kita itu berbahagia karena kita dipilih Tuhan sampai kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat mujizat, tidak melihat tanda. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya menjadi orang Kristen itu mudah sih. Percaya, cuman percaya. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 kan, barang siapa percaya, kan gitu. Ya. Nah, berbahagialah kita yang percaya pada saat ini tanpa tanda-tanda mujizat. Dan nanti dalam kehidupan orang percaya, percayalah bahwa setiap saat Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Untuk kita lebih percaya dan kita membawa orang lain menjadi percaya. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Nanti kita semakin belajar firman Tuhan, semakin kita percaya, semakin kita tahu mujizat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ya. Apalagi pada masa pandemi ini, Bapak Ibu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus jaminan kita. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk peneguhan dari Ibu Mirianti. Hengki mau tambahkan? Tadi senyum-senyum dari tadi saya lihat. Oh, enggak. Oke. Saya mau tambah sedikit, Pak. Ya, Pak Yos, silakan. Ya, yang jadi pergumulan kami juga di dalam Komsel ya,
Karena banyak di antara teman-teman kami itu ya memang minta tanda mujizat gitu ya. Nah, salah satunya mereka yang ikut itu yang punya hutang kebanyakan ya. Nah, baru percaya kalau utangnya bisa lunas gitu. Nah, ini kan sulit. Bertobat. Ya, mereka nggak tertarik untuk melanjutkannya gitu loh ya. Nah, tapi satu hal begini, saya melihat saya dimentor dengan orang-orang yang luar biasa ya. Mungkin kalau kita lihat dia orang yang hebat, seperti apa, orang nggak pernah ada masalah gitu ya. Nah, saya pada waktu itu pernah mau nanya sesuatu gitu ya, tapi saya belum nanya, dia udah cerita sendiri gitu loh ya. Bagaimana hidupnya melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu kalau dia tuh punya hutang, waktu itu usahanya dipakai oleh sahabatnya, mungkin join begitu ya, sampai hutangnya bisa sampai 80 miliar gitu. Sehari aja ratusan juta bunganya begitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Artinya begitu jauh bedanya. Orang yang setiap hari dipenuhi firman Tuhan, hutangnya begitu banyak pun dia masih bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, mungkin kita perlu orang-orang yang punya latar belakang hutang banyak, bisa bantu jelasin gitu loh ya. Kalau saya mau jelasin sulit karena nggak berhutang gitu loh ya. Nah, sama juga dengan teman-teman yang latar belakangnya suka berjudi ya, yang latar belakangnya narkoba, itu powerful sekali, luar biasa sekali kalau mereka bisa bersaksi untuk teman-teman yang ada di dalam komunitas yang punya pergumulan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, kebanyakan dari mereka itu misalkan ada yang terikat judi gitu ya, nggak tertarik. Nah, tiba-tiba dia muncul gitu ya. Terus teman-teman nyindir dia, mungkin dia menang judi kali ya, makanya dia datang ke sini. Begitu ya sindir-sindirannya. Ya, mungkin itulah yang jadi pergumulan kami, karena terus terang ya Tuhan nggak bisa secara instan begitu lah, utangnya tiba-tiba lunas begitu ya. Ya mungkin itu sharing saya yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu realita kekristenan. Ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen sebenarnya. Ya kalau mungkin itu masih rohani, masih bayi, ya it's okay. Tapi ada begitu banyak orang sesungguhnya datang kepada Tuhan, itu juga dengan hidden agenda. Hanya mau memanfaatkan Tuhan. Nah, tapi kalau dia nggak terus bertumbuh di dalam firman, ya seumur hidupnya kan berputar-putar di padang gurun model seperti itu. Nggak ada makan, teriak, protes, dikirim mana. Nanti nggak ada air, protes, teriak, dikasih air. Nanti airnya pahit, protes. Nah, biarin. Yang penting Pak Yosia punya hati, terus ajari dengan firman. Kalau sampai mentok satu titik, mereka merasa nggak ada mujizat dan mereka mundur, itu keputusan dan pilihan dan keputusan mereka. Kita nggak bisa lakukan apapun. Yang kita mau ajar tuh mereka terus bertumbuh dalam firman, terus punya hikmat. Bagaimana mungkin kalau sudah hutang, tinggal mujizat tiba-tiba ada yang bayarin. Nah, itu aji mumpung dan mau memanfaatkan kita. Jangan mau terjebak seperti itu. Makanya kita pemimpin PKS minta hikmat Tuhan. Ini orang memang butuh nggak ditolong beresin utangnya. Terus gimana caranya? Kalau utangnya kecil dan terukur dengan kapasitas kita, sekali oke. Tapi kalau akhirnya kita dimanfaatkan, nah sudah stop. Ajarin mereka untuk bertobat, ajarin mereka untuk kelola keuangan dengan bijak, ajarin mereka untuk bertanggung jawab bayar hutangnya, walaupun mungkin cuma nyicil. Nah, itu yang kita ajar berulang-ulang. Tapi kalau mereka nggak mau dan tetap hanya berharap mujizat, tiba-tiba ada yang nutupin utangnya, nah, suruhlah mereka cari tempat lain. Kalau menurut saya sekarang ya. Oke, Kang Simon mau sampaikan karena namanya disebut. Joni itu udah ketawa-ketawa senyum, suruh dia dulu. Oke, John. Silakan, John. Karena namamu tadi disebut istriku juga waktu di mute. Iya. Ya Pak, kalau masalah utang sih ya itu kan akibat dari dosa kita. Jadi memang harus tanggung jawab kita menyelesaikan. Kan? Jadi ya seperti saya lah ngalami kan. Ya memang kita semua orang kan akibat perbuatan kita ya kita tanggung jawab menyelesaikan. Tuhan tidak lakukan mujizat itu sekaligus. Tapi intinya Tuhan selalu buka jalan untuk kita menyelesaikan. Ya, Tuhan kasih kita hikmat untuk
gimana menyelesaikan utang-utang kita, apa nyicil, apa ya seperti terjadi dengan diri saya lah kan. Ya saya cukup banyak nih utang orang kan, kemarin tuh sampai hampir 3-4 miliar kan. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan gitu di saat kita sungguh-sungguh setia kan. Nah, Tuhan kasih kita jalan. Ya bahkan orang yang masih kita punya utang, dia masih mau bantu kita gitu. Nah, ya itulah puji Tuhan, salah satu contohnya kan, Tuhan kasih kita jalan. Tapi yang namanya mujizat Tuhan langsung lunasin utang itu udah ada gitu. Karena supaya Tuhan juga ngajarin kita tanggung jawab kan. Nah, apa yang kita lakukan, itulah harus kita selesaikan. Nah, itu yang bisa saya bagikan ya. Nah, Sampai harus lepas aset semua Pak Joni ya. Oke. Ya, Ya, silakan. jadi sebetulnya kita sadar. Memang kita nih kadang-kadang banyak yang belum sadar, tapi pura-pura sadar, ya. Nah, kalau kita sudah sadar, sebenarnya kalau kita udah baca firman, ya kan, Tuhan tuh kan merancang hidup kita nih dari rahim ibu kita, toh. Nah, tapi kita kan banyak yang belum tahu. Sebenarnya setelah kita tahu, hidup ini tidak usah terlalu kita memaksa diri, ya. Tapi jangan pula malas. Nah, kita datang sama Tuhan, kita tanya Tuhan, ya kan. Ya, seperti yang apa yang katakan Pak Heri atau Pak Yosia mau minta tanda-tanda mujizat, itu orang-orang yang memang masih minim, ya, minim kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau dia mengerti sesungguhnya, ya kan, kalau dia dekat sama bapaknya, seperti anak kita sama kita, ya. Kalau dia dekat, dia tahu hati bapaknya, ya. Apa yang bapak tidak berikan kepada anaknya, pasti beri. Tapi kita jadi anak kelewatan, ya. Belum waktunya Tuhan, belum waktunya apa bapak itu, kita udah duluan maunya. Nah, ini yang bahaya. Jadi Pak Yosia boleh tanya sama mereka tujuannya, ya kan, mau hidup kekal dan punya keturunan yang baik atau mau dia aja, ya kan? Jadi kalau mau dia aja, ya dia selalu istilahnya bim salabim seperti pergi Gunung Kawi, pulang dari Gunung Kawi dapat apa nama mujizat katanya. Tapi pengorbanannya kan cukup besar. Kalau Tuhan kita ini tidak ada pengorbanan. Yang hari anak kita harus dikorban, enggak. Jadi korbannya kita menyadari bahwa Bapak itu adalah Bapak yang baik. Ya, saya hari ini terus terang aja melihat keadaan dunia, ya kan, orang banyak ngomong, wah sulit-sulit. Memang sulit. Tetapi bagi kita yang berharap bersandar duduk di kaki Tuhan itu, Bapak tidak tinggal diam. Ada aja hikmat Tuhan kasih sama kita berkarya, kenyataannya terjadi mujizat. Ya kan, tetapi ini belum apa-apa, ya tidak kenal sama, misalnya kita datang sama Heri, kita tahu Heri ini mampu, tapi kita Her, bantu aku, pasti Heri tanya, siapa kamu, betul nggak? Tuhan itu seperti sederhananya kita ambil bahasa sehari-harinya, tapi kita harus ajar mereka bahwa datang dulu, percaya dulu, hutang itu kan akibat kita yang tidak mau tunduk dan taat pada apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita nih hidup itu, ya kan, mau taat, ya kan, sama Tuhan, pasti tidak akan susah, ya. Jadi saya harap ya Bapak harus yakinkan dia, ya kan. Dan kalau memang mau kesaksian, Joni boleh dimasukkan. Ini salah satu orang yang apa nama Israel masa kini kan, yang harus apa tegar tengkuknya. Udah dibilang sama saya juga ya, termasuk ya. Istri saya udah ngomong, jangan, saya lihat orang itu nggak bener itu, nanti nipu kamu, kamu tahu apalah, ya kan? Saya lebih tahu. Nah, kenanian kan? Sekali belum cukup juga kita, ya masih juga ada mau dengar kan? Kenal lagi 2 kali kan? Sama dengan Joni ini saya, ya. Tapi versinya dia yang ukuran S, ya kan? Nah, tapi saya mau bilang apa? Kita nggak bisa ngomong Tuhan kau udah adil, ya. Jadi kita berbuat, mungkin kita udah banyak, oh saya udah banyak berbuat untuk Tuhan. Jangan kita tanya itu, ya kan? Maka hidup kita jangan nanya Tuhan ngapa kau udah berbuat, aku udah berbuat banyak. Nah kalau kita mau maju hidup ini, jangan kita tanya apa yang udah orang buat kita, tapi kita tanya sudah
apa yang kita bisa buat untuk orang lain, terutama untuk Bapa di surga, ya kan? Bapa di surga mengutus kita kan, dia mau apa? Kita hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat dan menjadi terang dan garam kan? Nah, jadi saya harap ya kan hal-hal seperti itu memang ada dulu waktu Pelita baru-baru berdiri juga ada, ya kan? Seorang pengusaha saya sudah dengar ini sudah SOS. Saya nggak tahu siapa ngomong, saya karena dia pengusaha, dia bilang Tuhan tuh maha baik, ya kan? Kalau bayar perpuluhan akan diberkati berlipat-lipat, ya kan? Pikir dia utang dia berapa M, kalau dia bayar perpuluhan sekian juta, naik lagi sekian juta. Itu namanya mencobai Tuhan. Saudara, firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hidup yang benar aja kita, ya kan? Saya yakin dan percaya. Kalau kita benar-benar hidup, kita nggak susah makan, ya, nggak susah hidup. Anak cucu kita tidak akan minta-minta, itu janji Tuhan. Cuman kadang-kala kita manusia ini ya egonya keluar. Keinginan dagingnya itu berlebih-lebihan. Jadi sehingga makin kita jatuh dalam pencobaan. Jadi saya rasa Pak Yosia jangan takut kalau memang itu perlu panggil Joni atau saya, ya kan? Ini para mantan semua nih, ya. Jadi gimana dia nanti memberi, ya kan? Dan bagaimana menyaksikan, ya supaya kita ini terus terang aja. Maka saya bilang, saya setuju anak-anak muda yang semangat, tapi jangan konyol, ya. Tetap andalkan Tuhan. Ya, itu demikian dari saya. Oke, terima kasih buat masukan-masukan yang luar biasa. Jadi karena kan memang masih ada begitu banyak orang yang punya mental, ya kalau sekali lagi kalau itu orang dunia, terus dia baru mau bertobat, dengan mental seperti itu silahkan. Tapi kita ajar firman untuk berubah. Tapi kalau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen masih mental seperti itu, maaf, ada istilah orang dunia, dia yang BAB, orang lain suruh beresin. Nah itu nggak cocok. Nah, dia yang buat masalah, Tuhan suruh beresin. Enggak, Tuhan hanya akan menuntun dia dengan hikmat Tuhan firman untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan semua dia buat masalah terus Tuhan suruh beresin. Itu kan seperti anak-anak buat masalah minta bapaknya yang beresin. Nah, enggak seperti itu. Tapi saya percaya pagi hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Yuk terus kita bertumbuh, bukan hanya berpatokan pada mujizat dan tanda, tapi kita mulai terus bertumbuh apa kata firman yang membuat kita bertobat. Dan terus kita bertumbuh dalam firman, supaya firman itu menjadi sumber hikmat untuk kita menjalani hidup yang lebih baik dari hari ke sehari. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Joni atau Hengki. Oke, kita masuk dalam pokok doa kita pagi ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kami terus dekat padamu Tuhan, supaya kami terus bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami bersekutu erat dengan Engkau, tanda-tanda dan mujizat itu menyertai kami Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Engkau di dalam kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu selalu menyertai setiap langkah hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami, asal kami tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau menaikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pak Hedi Tuhan, papanya Tuhan, dan kakak dan adik-adiknya Tuhan, Engkau berkati mereka yang Tuhan saat ini Engkau sudah mulai pulihkan setiap sakit, terpapar COVID-nya Tuhan, Engkau sudah pulihkan Tuhan, Engkau sudah cukupkan setiap apa yang dia perlukan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Cece dan anaknya yang sudah boleh pulang ke rumah. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa pulihkan, Engkau memberi mereka kekuatan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan suku anak dalam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini, selama ini mereka mencari penghasilan lewat berburu babi Tuhan, tapi saat ini babi juga banyak terkena virus Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberikan mereka hikmat
supaya mereka dapat mencari solusi lain Tuhan untuk menjamin kehidupan mereka. Karena kami percaya Engkau Allah sumber hikmat yang akan memberikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka dapat usaha yang lain Tuhan, yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang kami kasih dan kami cintai Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, lewat COVID ini Tuhan, Engkau punya rencana yang indah Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mencari Engkau, mereka boleh semakin diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami, Engkau yang memberikan mereka hikmat Tuhan, untuk mengolah, mengatur bangsa ini dengan bijaksana Tuhan. Memberikan mereka hikmat Tuhan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati anak-anak-Mu Tuhan, seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Semakin banyak orang Tuhan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang tuntun dan pimpin bangsa kami ini Tuhan. Mari kita semua doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya minta Pak Eri tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami terus bertekun dalam firman-Mu, hingga itu membawa kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami hidup di dalam hikmat Tuhan, karena firman-Mu ada dalam hati kami. Sehingga hikmat-Mu yang menuntun kami untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap hari, lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu itu baik sesungguhnya bagi kami. Dan biarlah kami ikuti rancangan-Mu, dan rancangan-Mu itu rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang hari ini, biarlah Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu berlaku atas hidup kami. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Ar-Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari libur hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan memberkati.